Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tabah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang fix sebanyak 456.713 KPM PKH BPNT peralihan pos mulai didistribusikan kartu KKS barunya. Dari 4 bank penyalur, sementara masih 1 bank yang mulai membagikan kartu KKS-nya. Terbukti ada saldo Rp600.000 dan Rp400.000 yang masuk kartu KKS pada hari ini ya sahabat itu. Kemudian update bantuan PKH BPNT tahap 3 untuk periode Juli-September tahun 2025 di hari ini, tepatnya di tanggal 5 Agustus tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Kabar gembira, kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat, utamanya KPM peralihan dari pos ke Himbara atau penyaluran yang awalnya lewat PT Pos Indonesia berupa surat undangan ya. Ini beralih ke kartu KKS, bantuannya masuk ke rekening dan para KPM bisa mencairkan lewat buku rekening ataupun lewat kartu KKS, bisa di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, atau juga bisa dicairkan di bank penyalur terdekat tentunya ya sahabat itu. Nah, kira-kira kabar gembiranya seperti apa? Jadi informasi ini menyusul informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di mana ada sebanyak 1,6 juta KPM yang awalnya cairnya lewat pos, yang statusnya proses burkol, ini sudah sukses burkolnya dan kartu KKS-nya siap didistribusikan. Kita ikuti bersama untuk bank penyalur yang terlibat di penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT, itu ada 4 bank. Yang pertama adalah Bank BSI khusus Provinsi Aceh, kemudian Bank Mandiri, BRI, dan juga Bank BNI. Di mana untuk yang ketiga bank yaitu Bank Mandiri, BRI, dan juga Bank BNI ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia tentunya. Nah, dari 4 bank penyalur tersebut, dari 1,6 juta KPM yang sudah berhasil burkolnya, ini ada 1 bank yang telah mengkonfirmasi untuk membagikan ataupun mendistribusikan kartu KKS bagi KPM yang sudah sukses burkol. Di mana bank tersebut adalah Bank Mandiri ya seperti itu, di mana ada sebanyak 456.713 KPM ini dinyatakan siap didistribusikan kartu KKS-nya. Nah, dari surat yang beredar, banyak daerah yang akan dilakukan proses pendistribusian kartu KKS tersebut di berbagai macam wilayah. Ada di antaranya di Jember ya, kemudian Jepara, Karo, Kebumen, Kendal, Kepulauan Meranti, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan masih banyak lagi daerah-daerah lain yang mana daerah-daerah ini memang mayoritas untuk penyaluran bantuan sosial PKH BPNT sebelumnya memang menggunakan bank penyalur Bank Mandiri ya seperti itu. Sehingga di daerah tersebut yang ada sebagian kecil KPM-nya dicairkan lewat PT Pos Indonesia itu dialihkan ke bank penyalur yaitu Bank Mandiri ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi buat para KPM yang bertempat tinggal di daerah yang kebanyakan KPM yang cairnya lewat kartu KKS-nya itu lewat Bank Mandiri, namun sebagian kecil KPM tersebut cairnya lewat PT Pos Indonesia, bersiap-siap saja dalam waktu dekat di bulan Agustus ini
akan dilakukan pendistribusian oleh pihak Bank Mandirinya. Nah Mas, pertanyaannya, pendistribusian tersebut dilakukan di bank atau di kantor desa atau kelurahan Mas? Nah jadi ini menyesuaikan sedikit banyaknya jumlah KPM yang akan didistribusikan ya, seperti itu. Kalau misalkan di daerah tersebut jumlah KPM yang didistribusikan itu tidak banyak, maka pendistribusiannya bisa dilakukan di kantor cabang bank ya setempat ya, seperti itu. Tapi kalau jumlah KPM yang didistribusikan itu banyak, maka biasanya itu akan dilakukan di titik komunitas seperti di kantor desa atau di kantor kelurahan. Jadi seperti itu ya. Terus Mas, nanti yang memberikan informasi untuk pendistribusian ataupun pembagian kartu KKS tersebut siapa? Apakah pihak pendamping atau pihak pemerintah desa atau langsung dari pihak banknya? Itu pun nanti juga melihat kondisinya ya, seperti itu. Bisa informasinya dari pihak desa atau bisa langsung dari pihak banknya, atau juga bisa langsung dari pendamping PKH-nya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi semuanya itu melihat situasi dan juga kondisi di masing-masing wilayah ya, seperti itu. Ini kita ambil contoh ada di Kabupaten Jember. Jumlah KPM yang bakalan didistribusikan itu ada sebanyak 1041 KPM. Berbanding dengan daerah Jepara yang hanya ada 3 KPM. Tentu ini kan sangat beda jauh ya jumlah KPM-nya. Tentu nanti akan menyesuaikan proses pendistribusiannya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Mas, terus untuk bank yang lainnya bagaimana? Kapan didistribusikan untuk Bank BNI, Bank BRI, dan juga Bank BSI? Insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada proses pendistribusian ya. Namun sementara surat yang terbit dari Kementerian Sosial itu masih dari Bank Mandiri. Jadi kita doakan saja 2 juta KPM yang saat ini masih dalam proses burkol segera selesai. Kemudian KPM yang statusnya sudah selesai burkolnya dari Bank BRI, BNI dan juga Bank BSI ini juga segera didistribusikan kartu KKS barunya. Dan alhamdulillah terbukti pada hari ini di tanggal 5 Agustus tahun 2025 menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia tentunya ya, seperti itu. Ada beberapa postingan di berbagai macam grup media sosial yang mengatakan KPM peralihan dari pos ke kartu KKS, tepatnya di KKS Bank Mandiri, ini ada saldo masuk sebesar 1 juta rupiah. Dengan rincian ada yang 600.000 rupiah, kemudian masuk lagi saldo 400.000 rupiah. Dan kita positifkan saldo sebanyak total 1 juta rupiah tersebut. Yang pertama adalah saldo BPNT untuk alokasi April, Mei, Juni ya, seperti itu. Sebesar 600.000 rupiah, disusul penebalan BPNT alokasi Juni-Juli sebesar 400.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 1 juta rupiah. Dan bukan hanya satu bukti KPM yang mencairkan ataupun yang masuk saldo 1 juta rupiah pada hari ini, tapi cukup lumayan banyak ya. Tapi karena ini memang hanya untuk KPM peralihan dari pos ke kartu KKS yang baru mendapatkan kartu KKS barunya, maka jumlah KPM yang meng-share pun ini juga tidak banyak ya, seperti itu. Tapi lebih dari 1 tentunya ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi buat para KPM yang mungkin pada hari ini mendapati saldo masuk ya di kartu KKS, itu adalah saldo pencairan susulan untuk tahap kedua, bukan untuk tahap yang ketiga. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, untuk pencairan tahap yang ketiga masih belum dimulai. Terus pertanyaannya, bagaimana Mas update-annya untuk bantuan PKH BPNT tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, September tahun 2025 pada hari ini di tanggal 5 Agustus tentunya. Nah, kalau kita melihat progresnya di 6NG, di menu view DTSEN masih belum ada progresnya. Di menu PKH juga masih belum ada proses penentuan KPM-nya untuk tahap yang ketiga ya, seperti itu. Jadi saat ini Kemensos masih memfokuskan untuk menyelesaikan penyaluran tahap yang kedua, yaitu periode April, Mei, Juni bagi KPM yang statusnya proses burkol itu tadi ya, seperti itu. Jadi buat para KPM yang menunggu proses pencairan bantuan PKH BPNT tahap ketiga, sabar saja. Insya Allah prediksi dari kami nanti akan mulai terlihat progresnya pasca tanggal 18 Agustus tahun 2025. Karena batas akhir cut off data survei ground check DTSEN terbaru itu di tanggal 18 Agustus tahun 2025 mendatang. Jadi saat ini
para pendamping sosial sesuai surat tugas yang diterbitkan oleh Kemensos sedang melakukan proses ground checking bagi data usulan masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos ataupun usulan dari Dinas Sosial lewat akun 6NG pemerintah desa ataupun akun 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.